Verb, kata kerja. Ternyata kata kerja dalam bahasa Inggris terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang kita pelajari hari ini ada 3 jenis kata kerja. Yang pertama adalah action verb, yang kedua linking verb, dan yang ketiga adalah helping verb. Kita masuk ke yang pertama dulu. Action verb. Apa itu action? An action verb tells what action, often a physical action, a subject is performing, has performed, or will perform. Jadi, namanya aja kata kerja aksi. Kata kerja tindakan. Berarti kata kerja ini menjelaskan tentang aksi atau tindakan. Nah, biasanya kata kerja ini merupakan physical action. Jadi, tindakan yang bisa dilihat dari subjek. Gitu. Apakah dia sedang melakukan tindakannya atau telah melakukan atau akan melakukan gitu. Pokoknya kata kuncinya action. Action berarti kan bisa kelihatan tindakannya gitu. Contohnya ini. My father delivers packages to department stores every day. Ini pakai tenses yang present, simple present. Kenapa? Karena menunjukkan kebiasaan setiap hari. Makanya pakainya verb 1. Verb 1 macamnya ada 2. Verb 1 yang nggak pakai tambahan SES buat I, you, they, we. Ada juga yang pakai tambahan SES buat she, he, it. Berhubung my father ini tunggal, satu doang ayahku, jadinya pakai yang tambahan S. Delivers. Subject verb agreement yang kita pelajari di awal-awal itu dulu. Berarti ini kan agree, sesuai. Tunggal, makanya ada tambahan S di verb satunya. Mengantarkan paket ke department store. Mengantarkan di sini masuk ke golongan action verb. Karena dia melakukan tindakan. Nganterin paket, kan kelihatan tuh. Orang nganterin, kayak gitu. Jadi delivers masuk ke action. Pun juga play it. Louis bermain a perfect game last night. Last night berarti kemarin malam. Berhubung kemarin malam, tensesnya jadi pakai yang verb 2, simple past tense. Kalau yang awalnya tadi dia simple present tense, pakai verb 1. Nah, yang contoh kedua pakai verb 2 karena ada keterangannya di sini, last night. Played, bermain. Bermain kan juga udah kelihatan banget ya kalau misalnya orang bermain permainan apa, sepak bola segala macam kan bisa dilihat. Tuh. Skated across the ring in Central Park. Skated juga skateboarding kayak gitu, kelihatan. Turn at the next corner now. Nah, ini kalimat kata seru ya, kalimat seru. Jadi langsung verb di depan sendiri. Turn at the next corner. Belok di ujung berikutnya. Berarti kan belok kelihatan juga kan. So, belok masuk ke action. Turn. Ketika artinya turn ini artinya belok. Oscar will help Petra with the project. Akan membantu. Nah, membantu kan juga kelihatan aksinya ya. Nah, di sini ada yang namanya nanti kita juga belajar modal. Modal auxiliary. Nah, setelah modal ini ada will, would, should, must, dan lain-lain harus diikuti dengan verb base atau kata kerja dasar yang masih murni, yang belum ada tambahan apa-apanya. Biasanya Miss lebih suka menyebutnya dengan verb null. Tuh. Next, setelah action verb ada linking. Kemarin kita udah nyinggung ya. Yang namanya linking verb berarti ngelink. Connects or links a subject to a noun or an adjective in a predicate. The most common linking verbs are bla 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 ini. Nah, jadi
namanya aja linking, berarti kata kerja ini berfungsi hanya untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Si subjek dengan kata benda atau kata sifat, atau kemarin juga ada kata keterangan. Itu. Nah, biasanya linking verb ini berbentuk to be, verb be. Is, are, am, itu buat yang present. Was, were, buat yang simple past, masa lampau. Been, being, am. Nah, kalau been biasanya buat apa? Yang telah, perfect. Gitu. Being sama am tadi masuk ke yang verb 1, being biasanya buat yang continuous. Tuh. Nah, selain verb be, to be ini, linking verb juga ada yang ini, appear, become, feel, grow, dan lain-lain. Dengan catatan, si appear, become, feel, grow, look, dan lain-lain ini tidak masuk ke golongan yang action. Taunya gimana? Dilihat dari konteks. Tuh, contohnya ini. Kita lihat langsung yang contoh ketiga sama keempat. Atas bawah sama-sama pakai appear. Verb 2 ini, appeared. Tapi yang atas itu linking verb, yang bawah masuk ke bagian action. Kok bisa? Kita lihat. He appeared tired. Dia appear di sini artinya terlihat. Dia terlihat lelah. Nah, kenapa masuk ke linking verb? Karena yaitu appear di sini hanya menghubungkan si subjek he-nya dengan adjective. Siapa yang lelah? Dia laki-laki, subjeknya. Gitu. Jadi appeared bukan tindakan yang dilakukan he, tapi hanya untuk menghubungkan. He-nya kenapa? Tired. Gitu. Tapi beda dengan yang contoh berikutnya ini. He appeared at the game. Dia muncul di pertandingan. Nah, in this sentence, the verb appeared is an action verb, not a linking verb. Masuknya ke action verb. Kenapa? Karena he-nya itu melakukan tindakan. Tindakannya apa? Muncul. Muncul. Berarti kan datang kayak gitu kan, intinya dia datang di pertandingan, muncul di pertandingan. Gitu. Jadi he melakukan tindakannya apa? Appear. Nggak hanya menghubungkan kayak yang di atas, tapi emang si he ini melakukan action yaitu appear. Gitu. Jadi bisa satu verb bisa jenisnya itu 2, tapi bergantung konteksnya. Di situ apa? Bisa dia jadi linking verb, bisa dia jadi yang action. Tuh. Nah, kemudian kalau yang di atas, contoh pertama sama kedua, ini juga sama-sama pakai to be. Tapi bedanya ada yang di situ to be masuk ke golongan linking verb, ada juga yang di situ to be masuk ke kata kerja bantu. Contohnya yang pertama nih, my sister is a doctor. Nah, is di sini masuk ke linking verb. Kenapa? Karena is connects the subject, sister, with the predicate nominative doctor. Jadi menghubungkan subjeknya, yaitu my sister, dengan nominative, kata benda predikat a doctor. Gitu. Jadi di sini dia linking verb. Hanya menghubungkan. Siapa yang dokter? My sister. Gitu. Jadi dokter di sini balik lagi ke subjek. Gitu. Subjeknya nggak melakukan apapun. Kemudian kalau yang kedua ini is-nya ternyata masuk ke golongan helping verb atau kata kerja bantu. Untuk kata kerja utamanya yaitu studying. Is doesn't function as a linking verb. Jadi fungsinya dia bukan linking verb,
tapi helping verb. Ini ada di tenses yang continuous atau yang sedang berlangsung. My sister is studying to become a doctor. Sedang belajar untuk menjadi seorang dokter. Ada dua verb di sini. Yang satunya verb be, yang satunya verb ing. Hanya saja ternyata is di sini dia hanya berfungsi sebagai kata kerja bantu doang. Sedangkan studying di sinilah yang jadi ordinary verb atau main verbnya, kata kerja utamanya. Tuh. Kemudian yang jenis ketiga, helping verb. Namanya aja helping verb, kelihatan. Kata kerja bantu, berarti fungsinya membantu kata kerja yang lain. Nah, macamnya ada dua nih helping verb. Ada yang namanya auxiliary verb, yaitu helping verb utamanya. Ada juga auxiliary modal. Nah, yang pertama dulu ya. Helping verb itu assist the main or ordinary verb in a sentence. Assist, membantu, namanya aja. Tadi helping verb ya, membantu kata kerja utama dalam kalimat. There can be more than one helping verb in each sentence. Jadi bisa lebih dari satu kata kerja bantu dalam kalimat. Nah, kata kerja bantu itu bisa kita temukan di questioning sentence, kalimat tanya. Bisa juga ditemukan di kalimat negatif biasanya. Nah, the helping verb is usually separated from the main verb. Okay. Jadi kalau di kalimat tanya di yes no question, misalnya, do you study English? Nah, do-nya itu yang depan sendiri itu adalah helping verb. Terus kalau di negative verb bisa juga, I don't study physics. Misalnya gitu, aku tidak belajar fisika. Nah, do not, do-nya di situ juga kata kerja bantu. Kata kerja utamanya apa? Study. Nah, the common helping verbs bentuknya to be juga ini. To be satu, bentuk kedua was were, bentuk ketiga been, bentuk dasarnya be, terus ditambahin ing jadi being, terus bisa juga has, had, have, yang biasanya ditaruh di tenses perfect. Do, does di tenses yang present. Did di tenses yang past, masa lampau. Gitu. Jadi macamnya ada banyak nih. Kemudian ada juga yang namanya auxiliary modal. Modal ini untuk nanti kita juga belajar lebih detailnya. Nah, biasanya modal nih contohnya kayak gini. May, boleh, harus, bisa, akan, dan lain-lain. Nih, untuk lebih jelasnya lagi. The italicized word in each sentence below is auxiliary verb. The underline itu yang ordinary verb. Jadi yang miring ini adalah kata kerja bantunya. Sedangkan yang di garis bawah itu adalah kata kerja utamanya, ordinary verb. Tuh. The member are going. Berarti yang are di sini helping verbnya, going-nya adalah ordinary-nya. The joke has been heard. Has sama been, berarti dua kan ini auxiliary verbnya, helping verbnya ada dua. Sedangkan verb ordinary-nya itu heard. Gitu. Are living. Are-nya itu masuk ke golongan auxiliary, living-nya yang ordinary. Gitu. Nah, auxiliary verb bertemu dengan ordinary verb, ini yang dinamakan verb tenses. Atau nanti kita nyebutnya biar gampang jadi verb. Biar nggak bingung antara itu verb atau bukan verb. Nah, ini jenis-jenis verbnya. Verb itu ternyata juga selain tadi terdiri dari 3 jenis, nah ini
Dari segi struktur verbnya ada berapa nih? 5. Verb 0 atau yang tadi dibilang verb bare infinitive yang masih murni, belum ada tambahan apa-apa. Kemudian ada verb 1 biasanya dipakai di simple present. Nah, verb 0 dipakai kapan? Biasanya kalau ada modal. Modal selalu diikuti dengan verb 0. Verb 1 di simple present, verb 2 di simple past, verb 3 itu ada di perfect. Nah, verb 3 istilah yang lain juga namanya past participle. Ada 3 penggunaannya. Selain di perfect, ternyata dia juga bisa sebagai kalimat pasif. Untuk membentuk kalimat pasif harus ada to be plus verb 3. Dan juga verb 3 ini bisa juga digolongkan sebagai adjektif bermakna pasif, di atau ter. Kemudian ada verb ing atau yang namanya istilah lainnya present participle. Nah, verb ing juga bisa digolongkan ke adjektif. Kayak tadi yang apa? Reducing prices, tapi itu nggak bener ya. Kayak interesting activity. Nah, kayak gitu. Interesting itu kan verb ing. Di situ masuk ke yang adjektif gitu. Kemudian gerund, kata kerja yang dibendakan. Kalau kalian masih ingat dulu waktu kita belajar noun, itu ada noun yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Salah satunya kegiatan. Berenang adalah hobiku. Nah, berenang itu kan kata kerja yang posisinya sebagai subjek. Kalau subjek harus kata benda. Makanya dibutuhkan gerund. Bukan swim is my hobby, tapi jadinya swimming is my hobby. Nah, swimming itulah yang masuk ke golongan gerund, kata kerja yang dibendakan. Kemudian verb ing juga digunakan di continuous tense. Rumusnya to be diikuti dengan verb ing. Gitu. Nih. Kemudian next. Nah, kalau ini lebih ke tips and trick kalau kalian mau jawab soal TOEFL berkaitan dengan verb ini. Jadi kalau misalnya kalian nemu di soal TOEFL ada have, has, had, berarti itu harus diikuti dengan verb 3, gampangannya kayak gitu. Nih, whenever you see the helping verb have in any of its forms, be sure that the verb that follows it is in the past participle form. Jadi kalau misalnya kalian nemu have, has, had sebagai kata kerja bantu, berarti setelahnya itu mesti verb 3. Contohnya, nih, they had walked to school. Jadi walk di sini salah. Kalau misalnya ini masuk di error, udah kelihatan nih yang salah walk-nya. Kenapa? Karena di situ ada kata kerja bantu had. Ingat rumusnya have, has, had plus verb 3. Harusnya bukan walk tapi walked. Ini juga we have seen. He has taken. Having eaten. She should have done. Gitu. Jadi ini rumus cepatnya lah. Tuh. Subjek nih. Have, has, had, verb 3. Gitu. Terus ada lagi tips berikutnya. Setelah to be, kalian bisa menggunakan verb ing ataupun verb 3. Tapi bergantung konteksnya. Kalau itu lagi membicarakan kejadian yang sedang terjadi, berarti pakainya yang verb ing, continuous tense. Tapi kalau konteksnya itu kalimat pasif, di atau ter, berarti setelah to be ya verb 3.
gitu. Jadi kalian harus tahu konteksnya di situ. Contohnya, we are do our homework. Nah, di sini kan maksudnya kita sedang mengerjakan PR kita. Sedang mengerjakan, sedang berarti pakainya continuous. So harusnya we are diikuti doing, diikuti verb ing. Nih, to be plus verb ing. Masuk ke yang continuous tense. Sedangkan to be plus verb 3 itu yang pasif. Contohnya lagi ini, the homework was due early. PR-nya sudah dikerjakan, kan harusnya itu kan. Nah, dikerjakan. Konteksnya di situ meaningnya lebih pas dikerjakan. So, setelah to be, pakailah yang verb 3. The homework was done. Tuh. Lagi, Tom enakan mana? Sedang mengambil buku, apa Tom diambil buku? Kan enakan yang pertama ya, sedang mengambil buku. Oh, berarti pakainya yang continuous. Continuous verb ing. Tom is taking the book. Sedangkan yang satunya lah baru pasif. The book was taken. Buku itu diambil oleh Tom. Makanya setelah to be, pakainya verb 3, taken. Gitu. Jadi setelah to be, gunakanlah verb ing kalau itu menunjukkan sedang terjadi. Pakailah verb 3 setelah to be kalau makna kalimatnya pasif. Lagi, nah ini yang tadi, modal, ya setelahnya harus verb 0, ini wajib. Hukumnya wajib. Nah, apa itu modal sebenarnya? Kalian ditempatkan sebelum main verb untuk memodifikasi makna. Fungsinya untuk mengekspresikan kemauan, kemampuan, kebutuhan, dan kemungkinan. Gitu. Whenever you see a model, kapanpun kalian lihat ada modal itu yang kayak gimana? Will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. You should be sure that the verb that follows it is in its base form. Di bentuk dasarnya atau verb 0 yang belum ada tambahan apa-apanya. Jadi kalau yang pertama nih, salahnya ya jelas di living. Living kan udah ada tambahan ing-nya kan, padahal ada will di sini modal. Ya salah, harusnya bukan will living tapi will live. May arrives, ada tambahan s-nya, nggak boleh. Harus murni, arrive doang. May arrive. Must take. Kalau taken kan verb 3. Padahal harusnya setelah modal verb 0. So harusnya must take. Gitu. Ini juga perlu diingat-ingat. Nah. Nih. Kita balik lagi ke yang pelajaran kemarin tentang adjective. How to differentiate verb 3 atau verb ed and verb ing as adjective and as verb tense. Gimana cara membedakan apakah verb 3 atau verb ing di situ adjective atau verb tense, maksudnya kata kerja utamanya. Ya nih, jika dalam satu kalimat terdapat 2 verb, padahal tidak ada hubungannya, maka bisa dipastikan salah satunya adalah adjective. Entah itu verb 3 ataupun verb ing. Contohnya, misalnya nih, the boy standing in front of our class is my cousin. Di sini kita bisa ngelihat ternyata ada 2 verb. Yang pertama adalah standing, yang kedua adalah is. Nah, dalam satu kalimat, kalau ada 2 verb, harusnya ada kata hubungnya 1. Tapi di sini kan nggak ada kata hubung. So, kalau kayak gitu, berarti salah satu dari verb ini, dia mesti adjective. Yang adjective yang mana? Yang bentuknya verb ing atau verb
ed. Ya, ini berarti kelihatan standing. Soalnya kalau misalnya di sini ada to be-nya lah, baru itu mungkin verb yang utama. Tapi berhubung di sini nggak ada to be-nya, udah bisa dipastikan standing di sini adalah adjective.